Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah terhenti beberapa kali pertemuan pengajian tafsir Al-Quran, sekarang kita lanjutkan kembali, akan dimulai dari surat Ali Imran ayat 62. Yang sebelum ini pengajian kita ialah berkaitan dengan sesungguhnya Allah menciptakan Isa itu sama dengan menciptakan Adam, yaitu sama-sama dengan kata kun fayakun. Jadilah engkau, maka jadilah dia. Nah, sekarang kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Inna haza, sesungguhnya ini. Nah, ini itu apa? Ini itu maksudnya ini tentang cerita tentang Nabi Isa. Pokoknya yang berkaitan dengan Nabi Isa. Nah, ini sesungguhnya ini kata Allah, lahuwal qasasul haq. Itu adalah kisah yang benar, berita yang benar. Nah, apa artinya kisah yang benar, berita yang benar? Apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran itu sesuai dengan kejadian. Kalau dijelaskan oleh Allah sebelumnya, Isa itu Allah cukup menciptakannya dengan kun saja. Jadilah engkau sebagai seorang manusia, fayakun, maka jadilah dia. Walaupun dia tidak punya bapak. Nah, jadi kisah ini kata Allah, kisah ini adalah kisah yang nyata. Kisah yang sesuai dengan kejadian. Tidak dibuat-buat, bukan cerita dongeng. Ya. Wa ma min ilahin illallah. Nah. Wa ma min ilahin. Wa ma itu dan tidak ada. Ilahin Tuhan. Jadi min itu kenapa tidak terjemahkan? Min itu hanya sebagai tambahan saja. Wa ma, kalau maknanya wama ilahin illallah, tidak ada seorang Tuhan pun kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dengan kun. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah, dia itu benar-benar maha perkasa, maha gagah, maha keras. Apanya yang maha gagah, maha perkasa? Kekuasaannya, kerajaannya maha perkasa. Al-Hakim, maha bijaksana.
dalam penciptaannya dan perbuatannya. Segala perbuatan Allah, segala ciptaan Allah itu diciptakan dengan hakim, dengan bijaksana. Nah, itu artinya. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Fa maka in jika tawallau mereka berpaling, maka jika berpaling, berpaling itu maksudnya tidak mau beriman, berpaling dari beriman, tidak menerima, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada hari akhirat. Seandainya mereka berpaling dari keimanan, sesungguhnya Allah alimun bil mufsidin. Alimun maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Jadi tergabung ketiganya. Kalau alimun, sami'un, basirun. Allah itu maha mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Mana orang yang berbuat kebaikan, mana orang yang berbuat kerusakan, Allah maha mengetahui. Apa maksudnya? Nanti di akhirat Allah akan memberi siksaan kepada orang yang melakukan kebinasaan itu sesuai dengan yang diketahuinya. Sesuai dengan yang dilihat Allah, sesuai dengan yang didengar oleh Allah. Kalau dosanya tidak akan ditambah oleh Allah. Kalau orang berbuat baik, pahalanya tidak akan dikurangi. Kalau orang berbuat jahat, sudah ada takaran dosanya, tidak akan ditambah daripada itu. Allah alim itu maksudnya akan menghukum sesuai dengan yang diketahuinya, tidak bertambah, tidak berkurang. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah Allah supaya dikatakan kepada ahli kitab, ya ahlal kitab. Ini ahli kitab yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Katakan kepada ahli kitab itu. Jadi di Mekah itu, Bapak Ibu, ada orang Yahudi tidak di Yerusalem saja, tidak di Baitul Maqdis saja. Yahudi itu sudah merantau, dia sudah berkembang juga dia di Mekah. Ada Yahudi di situ, ada Nasrani. Yang ketiga ada orang musyrik. Itulah penduduk kota Mekah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab. Kalau ahli kitab di dalam Al-Quran itu yang dimaksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang itu diturunkan kitab melalui nabinya. Wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in. Ta'alau itu artinya marilah. Marilah ke sini. Kalau memanggil kepada laki-laki ta'al. Kalau kepada perempuan ta'ali. Ke sinilah itu maksudnya. Artinya marilah. Ila kalimatin, kepada satu kalimat. Sawain yang sama. Jadi disuruh ajaklah oleh Allah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kepada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kita dan antara kamu. Marilah kita kepada satu kalimat yang sama, kepada satu kata yang sama. Apa maksudnya itu? Yaitu sama-sama menyembah Allah saja, jangan yang lain-lain. Allah na'budu illallah.
bahwa kita tidak akan menyembah, atau ya itu artinya la na'budah, kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah saja. Itu maksudnya kalimatin sawain itu. Marilah kita kepada satu kalimat yang sama, yaitu sama-sama menyembah Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kita mempersekutukannya dengan sesuatu. Jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala dan yang lain-lain yang dianggap sama kedudukannya dengan Allah. Itu. Wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Dan tidak pula mengambil sebahagian kita akan sebahagian yang lain sebagai Tuhan. Maksudnya kita sesama manusia ini jangan ada pula yang menjadikan manusia lain sebagai Tuhan. Seperti Nasrani dijadikannya Nabi Isa sebagai Tuhan. Tuhan anak. Jangan pula seperti itu. Ajaklah wahai Muhammad, kata Allah, arbaban min dunillah, dari selain Allah. Cukuplah Allah saja sebagai Tuhan. Manusia ini janganlah dijadikan sebagai Tuhan. Itu perintah daripada Allah. Panggillah dia kepada satu kalimat yang sama. Fa in tawallau, jika mereka itu berpaling, sudah dipanggil tetapi mereka berpaling, dia tidak mau beriman. Kalau tidak beriman, faqulu, katakanlah olehmu kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun. Jadi katakanlah, saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya kami ini orang-orang Muslim. Kami ini orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikan oleh kalian bahwa kami benar-benar telah menjadi orang Muslim. Lanjutkan. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab. Ahli kitab juga kembali ahli kitab. Kalau disebut ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian saling berbantah? Saling berbantah tentang Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil, dan apa yang diturunkan yaitu Taurat dan Injil. Kenapa kalian saling berbantah? Illa min ba'dihi, kecuali sesudahnya. Apa maksudnya itu? Sesudahnya itu maksudnya sesudah Ibrahim. Orang-orang Yahudi sesama-sama mereka juga berbantah tentang Ibrahim. Ada yang mengatakan Ibrahim itu katanya orang Yahudi. Ibrahim itu katanya orang Yahudi.
Kemudian yang lain mengatakan tidak, dia tidak orang Yahudi. Di dalam Taurat dan Injil juga dia berbantah-bantah. Karena Taurat dan Injil itu datang setelah Ibrahim. Di dalam Taurat dan Injil itu dijelaskan bahwa Ibrahim itu bukan orang Yahudi, tetapi dia orang-orang yang Muslim. Yang lain mengatakan seperti itu, jadi dia berbantah. Kenapa berbantah dengan Taurat dan Injil? Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak memikirkannya? Kalau kamu berpikir, kamu akan tahu sendiri. Di mana kamu dapat keterangan bahwa Ibrahim itu orang Yahudi? Padahal Taurat dan Injil turunnya sesudah Ibrahim. Di situ tidak dijelaskan bahwa Ibrahim itu orang Yahudi. Yang ada keterangannya dia Muslim. Makanya Ibrahim itu disuruh oleh Allah kepada Nabi, fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ikutlah agama Ibrahim, agama yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Itu. Itulah. Jadi sampai di situlah. Kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini, cerita Isa ini adalah kisah yang benar, berita yang benar, yang sesuai dengan kejadian. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah, dia benar-benar maha perkasa lagi maha bijaksana. Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Jika mereka itu berpaling, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada kalimat yang sama antara kita dan antara kamu. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Bahwa kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, dan kita tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan di antara kita tidak akan menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikan olehmu bahwa kami benar-benar orang Muslim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injil. Wahai ahli kitab, kenapa kamu berbantah-bantah, saling berbantah-bantah tentang Ibrahim dan tentang apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu di dalam Taurat dan Injil. Illa mim ba'dihi,
kecuali sesudahnya. Afala taqilun, apakah kamu tidak memikirkannya? Demikian saja, mudah-mudahan bisa kita pahami.